Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judulnya, hari ini kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Kamis 22 April 2021. Untuk materinya kali ini sudah kakak sesuaikan dengan tayangan yang ada di TVRI ya adik-adik, jadi sudah pasti original. Untuk materinya di kelas 3 berjudul Bernafas di Dalam Laut dan di kelas 4 berjudul Festival Budaya ASEAN. Kalau kalian penasaran dengan isi videonya, pastikan kalian sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi kalian tidak akan rugi. Terima kasih bagi adik-adik semua yang sudah subscribe. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Nah, di kelas 3 kali ini adik-adik akan mempelajari tentang bernafas di dalam laut, tentang seorang penyelam, dan adik-adik akan mempelajari tentang syarat-syarat apa yang harus dimiliki oleh seorang penyelam. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu sebutkan syarat bagi seorang yang ingin menjadi penyelam. Jawabannya, yang pertama dia harus bisa berenang pastinya. Yang kedua, usia minimumnya adalah 10 tahun. Yang ketiga, dia harus sehat. Dan yang keempat, memiliki sertifikat open water diver. Nah, ini adalah syarat yang bisa digunakan selama seumur hidup. Nah, kalau adik-adik mempunyai cita-cita sebagai penyelam, adik-adik harus memenuhi syarat-syarat ini ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua yaitu apa manfaat menabung? Jawabannya, yang pertama, manfaat menabung yaitu melatih hidup untuk hemat. Yang kedua, melatih untuk tidak boros. Yang ketiga, melatih kedisiplinan. Maksudnya, kita disiplin untuk menabung meskipun itu hanya 1.000 setiap hari, tapi kita dilatih untuk disiplin menabung 1.000 setiap hari. Yang keempat, melatih kita untuk mandiri. Dan yang kelima, melatih mengendalikan diri supaya tidak menghambur-hamburkan uang dan uangnya bisa ditabung. Kalian di rumah menabung apa enggak nih? Kalau menabung bisa komen di kolom komentar ya, gimana caranya dan tips supaya kalian disiplin dalam menabung. Oke, untuk kelas 3 cukup sampai sini dulu. Sekarang kakak lanjut untuk materi kelas 4. Materi kelas 4 kali ini kalian akan diajak untuk belajar tentang ciri-ciri dari paragraf dan mengetahui apa itu kalimat rumpang. Untuk soal yang pertama, sebutkan ciri-ciri dari paragraf. Jawabannya, yang pertama, paragraf diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Yang kedua, letak kata dalam kalimat pertama berjarak 5 spasi dari kiri atau menjorok ke kanan. Biasanya seperti ini ya adik-adik. Nah, menjorok ke kanan seperti ini. Ini biasanya disebut dengan paragraf. Yang ketiga, di dalam paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama yang terletak pada kalimat utama. Di sini. Itu ya adik-adik ciri-ciri dari paragraf. Jadi kalian harus bisa membedakan ya sekarang. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua hari ini yaitu apa itu kalimat rumpang? Jawabannya, kalimat rumpang adalah susunan kalimat yang tidak lengkap atau ada kata yang dihilangkan. Fungsinya untuk menguji, melatih, mengukur kemampuan penguasaan suatu bahasa seseorang. Misalnya nih ya, kalimat rumpangnya, aku titik-titik di kamar mandi. Ayo ngapain nih kalau di kamar mandi? Aku, betul, mandi di kamar mandi. Itu adalah contoh dari kalimat rumpang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, share, dan komen video ini. Dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video-video baru berikutnya.